Second. Bukan setengah detik, Second. kilap, kilap. Apa namanya tuh? Blitz, flash, begitu. Itu perpindahan begitu cepat. Gitu. Dan kita tidak tahu sama sekali, maka membuat kita menjadi rasa takut, gelisah terhadap peristiwa itu. Saat-saat terakhir. Dan saya terinspirasi dengan pernyataan Ibu Sisilia Hendrawati tadi yang dibacakan tadi ya oleh suaminya yang tercinta, Mas Wawan. Jadi dia melihat refleksi ini, pengalaman penderitaan yang dia alami itu sebagai anugerah yang harus disyukuri. Dibayangkan itu refleksi sangat dalam tuh Bapak Ibu. Jadi penderitaan itu harus disyukuri. Beda dengan saya tuh. Dan mana mungkin sudah menderita sakit begitu. Ya, secara kemanusiaan itu kita pasti dengan Tuhan itu marah-marah dengan Tuhan, tidak menerima situasi seperti itu. Tapi pada suatu titik Ibu Hendrawati, Sisilia Hendrawati menuliskan itu sebagai sebuah peneguhan iman. Luar biasa itu. Mari kita tepuk tangan untuk dia. Karena dia mengajarkan salah satu iman yang dia tunjukkan kepada kita. Luar biasa. Maka sejalan dengan pernyataan bahwa mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Jadi via dolorosa. Ya dolorosa itu artinya jalan penderitaan. Nah itu. Jadi kalau kita mau sampai kepada Tuhan itu harus melalui jalan penderitaan via dolorosa. Begitu. Memikul salib kita, beban-beban kehidupan kita, termasuk penyakit. Nah, jadi itu pengalaman iman dari Ibu Sisilia Hendrawati. Itu luar biasa ya. Dia memberikan bekal penghayatan iman dia kepada kita. Itu terima kasih Mas Wawan sudah membacanya untuk kami ya sebagai sebuah peneguhan. Oleh karena itu saya sendiri merasa tidak takut kematian. Apakah kita takut? Pasti takut mungkin ya. Mati. Itu naluri kemanusiaan kita pasti begitu. Jadi itu ya. Nubuat Yeskiel itu meneguhkan kita. Sekalipun kita sudah meninggal secara badan begitu jasmani kita tuh. Dia mengatakan, kubur kamu akan kubuka dan aku akan menaikkan kamu dari dalam kubur, hai umatku. Itu orang yang beriman ya. Kalau orang yang tidak beriman ya tidak mungkin yang menghayati pernyataan Tuhan melalui Nabi Yeskiel seperti itu. Jadi itu secara rohania, secara jiwa itu diangkat oleh Tuhan. Itu harus yakin itu. Jadi tidak membuat kita menjadi gelisah, takut, macam-macam itu. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang tahu tentang kematian. Kita tidak tahu. Ya, maka janji dalam kitab suci itu jelas dan pasti kata Tuhan tentang kematian. Jangan takut, jangan cemas, jangan gelisah. Aku pergi duluan. Jadi Tuhan itu mengalami duluan kematian. Pergi kemana? Dia pergi ke sana. Pergi di hadapan Bapaknya di surga. Untuk apa? Untuk menyiapkan tempat
Tempat yang indah tentunya, bukan seperti di dunia ini yang tidak indah. Tempat yang dibangun oleh tangan Tuhan sendiri di sana. Dan tempat itu tidak akan mengalami kerusakan. Maka setelah dia menyediakan tempat itu, membangun tempat itu, nanti dia datang lagi. Datang lagi ke kita, dan dia akan menjemput kita satu persatu nanti. Lalu dia menempatkan kita pada tempat yang sudah disiapkan. Itu janji Tuhan. Itu luar biasa. Sehingga membuat kita tetap yakin dan percaya. Nah, mana orang Katolik itu ya, kalau pergi meninggal dunia itu. Dari kitab suci, dari Tuhan, sabda Tuhan sendiri malam ini. Yang disampaikan kepada kita. Kemana? Jelas tujuannya. Di mana Tuhan ada, disitulah kita ada. Nah, tadi ada juga siapa yang kurang yakin tadi itu, siapa dalam bacaan kitab suci? Ada pertanyaan kepada Tuhan, siapa? Thomas. Jadi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Jadi dia, Thomas memang mewakili kita semua, ragu-ragu. Begitu. Thomas 1, Thomas 2, Thomas 3, Thomas 4, Thomas, semua kita Thomas, termasuk saya. Orang kurang yakin, kemana kita ini? Kata Tuhan, di mana aku ada, di situ lah kamu ada. Kamu sudah mengikuti aku. Kecuali kalau kamu sudah tidak mengikuti aku, alias murtad, kamu tidak mendapat tempat di mana aku berada, kemana aku pergi, kamu tidak akan mengalami itu. Itu catatan serius ini, Tuhan menegur kita pada malam hari ini. Diingat itu. Kata Tuhan, kemana kita mau pergi? Kata siapa tadi? Thomas. Kata Tuhan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas tuh, kata Tuhan ya. Jadi itu peneguhan iman bagi kita semua. Oleh karena itu, saya dan Anda tidak boleh takut kematian. Tidak usah merasa gelisah, cemas. Aku ini masih kerja. Aku ini masih muda. Aku mau mengalami hidup di dunia ini. Habis-habisan dengan masa muda. Habis-habisan dengan hal-hal yang tidak berguna. Macam-macam. Begitu. Tapi Tuhan sudah menentukan apapun, dimanapun, dengan cara Tuhan sendiri, kita akan satu persatu meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dari rasa nyaman kita secara badania di dunia ini. Ya, kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita sehat, macam-macam itu kan, itu semua kita tinggalkan. Nanti suatu ketika jalan yang satu-satunya menuju Tuhan adalah via dolorosa, jalan penderitaan itu tadi. Itu persis apa yang disampaikan oleh Ibu Cecilia Indrawati bagi kita semua. Jadi jangan sampai menjadi Katolik mudah-mudahan begitu saja. Jangan. Jadi orang Katolik wajib berjalan pada jalan Tuhan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri adalah jalan penderitaan. Maka penderitaan itu sebagai sebuah anugerah yang harus disyukuri. Itu kata Ibu Cecilia Hendrawati. Begitu Bapak, Ibu. Luar biasa ya kesaksian itu. Tidak adalah cara lain kita menghadap kematian. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita setelah kematian kemana itu jelas. Adanya di mana jelas. Siapa yang menjemput kita jelas. Jadi kita tidak sendirian. Ibu Cecilia Hendrawati pergi ke sana tidak sendirian. Tapi dia dijemput oleh Tuhan sendiri itu.
Maka tadi Mas Maman bilang ada doa Angelus, doa malaikat Tuhan. Pada saat yang sama, malaikat bersama Tuhan itu sudah menjemput, sudah siap-siap untuk menjemput. Jadi setelah doa itu, hembus napas. Itu, Bapak Ibu. Apa yang diajarkan kepada kita? Doa. Itu sebagai senjata yang tidak ada bandingan dengan yang lain. Jadi kalau kita pergi menghadap Bapa di surga, itu doa kekuatan kita. Jangan lupa doa. Doa Angelus itu buat jam berapa? Nah, ini kita tahu itu doa. 6, jam 12, dan jam 6 sore, atau jam 18. Sudah berdoa belum? Doa Angelus. Belum. Semua aktivitas apapun yang kita lakukan pada jam itu berhenti total. Itu. Kita mau mengarahkan perhatian kita pada Tuhan. Karena kan kita tidak tahu. Kalau kita tidak mau berdoa, kita belum siap itu. Siapa yang mau jemput kita? Tapi Mas Muhammad tadi sudah menyatakannya dengan jelas setelah doa Angelus. Angelus itu doa malaikat Tuhan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Cecilia Indrawati mengembuskan napas. Jadi kalau kita yakin bahwa di situ Tuhan sudah ada dengan malaikat-malaikatnya. Itu. Jadi pengalaman-pengalaman kematian itu memberikan peneguhan kepada kita semua. Sehingga hal itu tidak menakutkan seperti dalam bacaan Injil. Janganlah gelisah, janganlah cemas hatimu, kata Tuhan tadi. Nah, begitu. Sehingga dalam kata pertama tadi saya mengatakan, siapa yang mau meninggal malam ini? Angkat tangan dulu. Belum. Kata Tuhan tuh, jangan cemas, jangan gelisah soal kematian. Belum siap atau sudah siap? Baiklah. Kalau belum siap, kata Tuhan, selesaikan semua masalah hidupmu. Bereskan semua masalah hidupmu. Bebaskan semua masalahmu. Dosa. Mungkin bisa jadi ya. Kita masih hidup di dunia ini. Walaupun saya lihat, termasuk saya juga ini, masih semangat-semangat begini, masih siap. Tapi banyak dosa juga. Selesaikan, Pastor Chris. Dosamu itu banyak tuh. Sebelum saya panggil kamu. Selesaikan semua. Bapak-bapak di sini. Selesaikan semua, ibu-ibu. Anak-anak, orang muda. Anes. Selesaikan dosamu. Bebaskan. Ini masa prapaskah ya. Aku dosa. Gitu. Sebelum kita dipanggil Tuhan. Gitu ya. Dan saya yakin-yakinnya dengan pengalaman-pengalaman penerimaan, penyerahan, dan doa-doa yang dilakukan oleh Ibu Cecilia Indrawati, dia diterima oleh Tuhan. Dijemput oleh Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan pada tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Luar biasa. Walaupun kita secara manusia rasa sedih hati, nggak usah. Karena kesedihan itu katanya memperlambat perjalanan dia. Sebenarnya kita sudah tertawa dan semakin cepat dia pergi ke Tuhan. Tapi kalau kita sedih, kalau semakin lambat jalannya tuh. Ya kapan sama-sama. Kalau kita bilang berubah-ubah, jalan ke surga. Nah, nggak bisa. Dia mau cepat. Nah, di sana, mengalami sukacita abadi di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dipanggil dari Roh Kudus, lahirkan oleh Maha dalam pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Allah Maha Kuasa berkuasa mengangkat orang mati dari kubur dan memberikan rohnya dan hidup. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi saudari kita, Sisilia Hendrawati yang baru meninggal, semoga Allah Bapa yang Maha Baik mengangkat saudari Sisilia Hendrawati dari makamnya dan menganugerahkan hidup kekal kepadanya. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami. Bagi gereja, semoga gereja yang dipercayakan untuk memberikan kesaksian akan hidup sesudah kematian tetap setia melaksanakan misinya sekalipun menghadapi banyak tantangan. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang tidak mempunyai harapan karena belum mengenal Allah, semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan juga belas kasih-Nya bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal tetapi belum mengenal Allah, dan supaya mereka pun boleh memandang wajah-Nya untuk selamanya. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga iman akan kasih setia Allah yang Maha Baik dan pengorbanan putranya demi keselamatan manusia menghibur dan menghapuskan air mata duka cita seluruh anggota keluarga yang sedang berkabung ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, inilah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu sehingga berguna untuk keselamatan jiwa Ibu Sisilia Hendrawati dan peneguhan iman bagi Bapak Yohanes Edi Setiawan dan anak-anaknya serta orang tua mereka. Kabulkanlah doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terimalah ya Bapak Mada Bakti nomor 233. Dari depan dulu. Dianggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah suara karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah sujud kami atas segala pujian-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah sujud kami atas segala pujian-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah berbagilah persembahan
Putramu, terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah menerima dan memberkati persembahan roti dan anggur ini yang kami persembahkan kepadamu untuk keselamatan jiwa Ibu Sisilia Hindrawati dan juga untuk peneguhan iman bagi Bapak Yohanes Edi Setiawan serta anak-anaknya dan keluarga besar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan teguh akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan, dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Santus kita buka pada bakti nomor 915. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, benedictum celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami rasakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Samuel, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Sisilia Hindrawati, yang pada tanggal 18 Februari Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
kakiku. Aku yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Menyudahi Mada Bakti 916. Agnus Dei, qui calis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui calis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui calis peccata mundi, dona eis requiem. Sempiternam. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak akan Tuhan datang kepada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus,
Tubuh Kristus. 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 Dunia baru mata bakti kita buka 88. Tubuh Kristus. 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 Kristus. Kita
Baru kita lanjutkan pemberkatan bunga, kembang bunga ini yang besok untuk ditaburkan di pemakaman. Semayang. Tuhan, semoga untung hidup ilahi yang telah ditanam dalam hati Ibu Sisilia Hendrawati mekar bagaikan bunga yang semerbak mewangi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menghibur kami. Semoga dalam hidup di dunia ini kami selalu mengindahkan jalan yang telah ditunjuk putramu, sehingga kelak kami akan sampai di rumahmu yang abadi. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum berkat pemutusan, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Baik, mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, terutama keluarga Bapak Yohanes Edi Setiawan, dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Sisilia Hendrawati dan peneguhan serta penghiburan iman bagi keluarga Bapak Yohanes Edi Setiawan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan berikanlah Mada Bakti nomor 90. Hatimu Allah yang diberikan satu aku kebangkitan dan kehidupan. Bersiapkanlah, percaya untukmu, Dia akan hidup untuk
Syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita sudah selesai mengikuti perayaan Ekaristi, mengenang 7 hari Ibu Sisilia Indrawati. Atas nama pribadi dan keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Chris yang sudah memimpin Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada mendoakan pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya dan iman kita bahwa berkat untayan doa kita, Ibu Sisilia Indrawati sudah damai bersatu dengan para kudus di surga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang malam hari ini, seluruh keluarga yang berada di Jawa, teman-teman dimanapun berada, yang ikut bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan doa-doa yang telah dipanjatkan pada malam hari ini. Ibu Sisilia Indrawati, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang saya kenal adalah seorang ibu pembelajar. Dia suka membaca dan tiap bacaannya selalu direfleksikan, ditulis. Ada beberapa catatan tadi saya sudah sampaikan di awal sebelum Ekaristi dimulai. Dan ini ada satu lagi, sebuah catatan yang menurut saya ini sungguh mungkin sebagai ucapan syukur dia. Ini dibuat sekitar tanggal 25 November. Judulnya adalah Ucapan Syukurku di Tengah Badai Saat Ini. Aku merasa hidupku begitu baik. Aku punya oksigen yang cukup untuk aku hirup. Aku masih punya Tuhan yang memberi hidup. Aku masih bisa menelpon anak-anakku. Hatiku tenang, mereka selalu menunjukkan kebahagiaan mereka kepadaku. Aku dirawat dengan sangat baik oleh para dokter dan perawat. Mereka selalu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan hati dalam mengobati aku. Aku selalu dijaga oleh orang yang aku sayangi. Mereka selalu mengusahakan yang terbaik untukku. Tidak pernah membiarkan aku sendirian. Aku sungguh-sungguh bersyukur dan beruntung memiliki suami, saudara kandung, dan orang tua lalu teman-teman yang selalu baik padaku.
Mereka selalu menunjukkan welas asih yang besar dan tulus padaku. Mereka selalu berusaha untuk hadir menemani aku. Aku sungguh-sungguh bersyukur atas kebaikan yang aku terima. Aku begitu yakin ini karena kebaikan Tuhan. Meski aku punya banyak penderitaan fisik yang harus dirasakan dan aku harus melewati proses pengobatan yang sering kali menyakitkan, tapi semua itu memiliki makna buatku. Aku yakin ini bukan perjalanan sia-sia. Ini sebuah jurnal syukur yang selalu dibuat oleh Sisilia Indrawati. Dia selalu menuliskan catatan-catatan ketika dia sedang dalam pergulatan batin. Dan untuk PRI, untuk kita semua, umat, khususnya umat kita, umat di sini, salah satu inisiator untuk program Sekami adalah Sisilia Indrawati, dan mungkin ini menjadi PR kita bersama untuk melanjutkan perjuangan Sisilia Indrawati, bagaimana menggalakkan kembali pembinaan, pengembangan literasi pada anak-anak kita di kampung ini. Dan sebagai ucapan syukur karena malam hari ini kita sudah menyelesaikan perayaan Ekaristi dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Kami dari keluarga besar sebagai ucapan syukur menyediakan hidangan makan malam ala kadarnya. Setelah ini, saya mohon kiranya Bapak Ade Mustafa, Ketua DPP Paroki Maria Ratu Kamis Semesta Temungkak, untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Pak Edi Setiawan. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita menyantap hidangan yang telah disediakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucapkan puji dan syukur yang tak terhingga kehadirat-Mu, karena berkat belas kasih-Mu yang begitu luar biasa, kami masih Kau beri kesempatan untuk menikmati jalan hidup kami di dunia ini. Malam ini kami mengenangkan 7 hari yang lalu, saudari kami, Ibu Sisilia Indrawati, telah meninggalkan kami, pergi menghadap Engkau, Allah yang Maha Baik. Kami percaya dengan penuh keyakinan iman kami akan janji-Mu bahwa dia saat ini telah berbahagia dengan damai sukacita bersama Engkau di surga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin Kau tetap menguatkan iman mereka, terutama bagi suami dan anak-anaknya, serta kedua orang tuanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, malam ini mereka semua sekeluarga telah menyiapkan hidangan bagi jasmani kami. Kami mohon, curahkanlah berkat-Mu terhadap makanan dan minuman ini, sehingga ini menjadikan sumber kekuatan kesehatan jiwa raga kami, sehingga kami mampu memahami belas kasih-Mu yang begitu luar biasa, dan kami mampu untuk menapaki jalan hidup kami ke depan yang masih jauh. Bapa yang Maha Kasih, berkat-Mu itu kami mohonkan melalui pastor kami. Tuhan bersamamu
Saudara-saudari, makanan dan minuman serta keluarga yang masih berduka ini dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Hmm?